Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime dan masih bersama saya Fani Imaniar. Kasus dugaan pencabulan yang menjerat anggota DPRD Pandeglang, Banten Yangto dinyatakan lengkap atau P21. Polisi telah menyerahkan tersangka ke kejaksaan dan kasus pencabulan ini akan segera disidangkan. Penyidik Polres Pandeglang melimpahkan anggota DPRD Pandeglang, Banten Yangto ke Kejaksaan Negeri Pandeglang. Yangto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan pada 3 Desember 2022 lalu. Namun berkasnya baru dinyatakan lengkap atau P21 pada Kamis siang. Yangto yang tiba di Kejari Pandeglang dengan didampingi kuasa hukum dan sejumlah anggota Ormas langsung masuk ke ruang penyidik. Setelah pemeriksaan selama 2 jam, Yangto keluar dari gedung Kejari Pandeglang dengan menggunakan rompi tahanan dan tangan diborgol. Yangto dibawa ke rumah tahanan 2B Pandeglang dengan menggunakan mobil tahanan. Selesai tahap 2, pemeriksaan tersangka dan barang bukti. Dan untuk kepentingan penuntutan, kami selaku penuntut umum melakukan penahanan terhadap tersangka terdakwa Y selama 20 hari ke depan. Dan perkara ini pastinya akan segera kami limpahkan. Ya. Sementara kuasa hukum tersangka akan mengajukan penangguhan penahanan karena status tersangka sebagai anggota dewan. Masih jadi anggota DPRD, kami lampirkan surat tugas selaku dewan. Ini mengganggu dinamika perpolitikan, mengganggu konstituen, mengganggu dapilnya, aspirasi tidak terserap bila mana ini ditahan. Jadi kami inginnya ketika proses ini berjalan, sidang tidak apa-apa, siap panggilan kami hadir, sidang dan lain-lain. Itu kita mintanya begitu. Anggota DPRD Pandeglang Yangto ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 18 tahun di Kabupaten Pandeglang. Setelah penetapan tersangka, Yangto tercatat 6 kali tidak mengikuti rapat paripurna. Bahkan Badan Kehormatan DPRD telah mengirimkan surat teguran terhadap Yangto. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Warga negara Indonesia korban gempa Turki tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 2 jenazah WNI yang jadi korban juga tiba dan akan diterbangkan ke Bali serta Lombok untuk dibawa ke rumah duka. Sebanyak 114 warga negara Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dari Turki. Mayoritas WNI yang kembali ini ialah pelajar yang tengah menimba ilmu di perguruan tinggi dan WNI yang menetap di Turki. Kabak Ops Polresta Bandara Suta, Kompol Alvin Pratama mengatakan, ratusan WNI ini pulang ke tanah air dengan pesawat charter. Untuk totalnya berjumlah 114, 92 WNI untuk selanjutnya adalah pendamping dari Kemenko, PMK dan juga dengan Kemenlu. Dari 92 ada yang dari pelajar, ada yang kemudian ada yang pekerja, kemudian juga ada yang ibu rumah tangga. Salah satu WNI yang baru 1 tahun menetap di Gaziantep, Turki, Nisa Afrianti, memilih kembali ke Indonesia. Ia berencana menetap 2 bulan sebelum akhirnya kembali ke Turki. Dan alasan saya ke Indonesia ya karena untuk rehat sejenak, untuk menghilangkan trauma yang ada. Artinya memang di sana menetap atau bagaimana, Kak? Iya, saya menetap di sana karena kebetulan suami orang Turki. Semua sudah ke Indonesia atau masih ada yang bertahan di sana? Enggak, suami saya masih di Turki. Setelah melakukan proses administrasi, puluhan WNI dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Begitu juga dengan 2 jenazah WNI korban gempa diterbangkan ke rumah duka di Bali dan Lombok. Pemirsa, jenazah Irma Lestari, WNI korban gempa Turki asal Lombok NTB disambut ratusan warga Lombok. Sementara keluarga korban, Niwayan Supini asal Bali, histeris karena tidak menyangka anaknya jadi korban gempa dahsyat Turki. Jenazah Irma Lestari tiba di tanah kelahirannya Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah setelah penerbangan dari Turki bersama 84 pekerja migran Indonesia yang selamat. Kedatangan jenazah disambut tangis pilu ibu dan 2 anaknya yang menyaksikan peti jenazah disemayamkan di Masjid Nurus Solihin.
Setelah disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan di pekuburan keluarga. Jenazah almarhumah diserahkan langsung pihak Direktur Perlindungan Pekerja Imigran WNI KBRI Ankara Turki kepada pihak keluarga beserta sejumlah barang yang ditemukan. Keluarga atas kepulangnya Ibu Irma Lestari. Sejak gempa di Turki tanggal 6 Februari 2023, Ibu Irma Lestari termasuk dari 5 warga negara Indonesia yang hilang kontak sejak gempa terjadi. Kemudian melalui kerjasama dari KBRI Ankara, dari pemerintah pusat, dari Kementerian Luar Negeri, dari BPWNI, Basarnas, BNPB, dari kepolisian telah berupaya untuk menemukan Ibu Irma Lestari. Sementara itu, tangis keluarga pecah menerima kedatangan jenazah Niwayan Supini yang juga menjadi korban gempa di Turki. Jenazah diantar polisi dan kedutaan besar Turki yang diterima oleh keluarga korban dan Bupati Kelungkung. Korban meninggalkan seorang suami dan 3 anak. Almarhumah merupakan pekerja terapi spa di wilayah Turki dan kali pertama jadi pekerja migran. Rencananya pihak keluarga akan menitipkan jenazah korban selama 1 bulan sambil menunggu hari baik untuk dilakukan prosesi penguburan jenazah. Korban akan dikuburkan di kuburan umum desa setempat di Kelungkung, Bali. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri pemirsa kembali mengunjungi kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya ke Ibu Kota Nusantara, Presiden meninjau persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Persemaian Mentawir dibangun pemerintah untuk mendukung penghijauan kawasan IKN serta Pulau Kalimantan. Persemaian Mentawir disiapkan pemerintah sejak tahun 2021 dan akan memproduksi sebanyak 20 juta bibit tanaman per tahun. Selain di IKN, persemaian Mentawir juga akan dilakukan di kawasan reklamasi bekas tambang di sejumlah lahan yang kritis di Pulau Kalimantan. Ini adalah persemaian Mentawir yang kita siapkan 2 tahun yang lalu dalam rangka mendukung nanti penghijauan, reboisasi, penghutanan kembali untuk Ibu Kota Nusantara plus juga seluruh kawasan yang ada di Pulau Kalimantan. Ini akan memproduksi kurang lebih 20 juta bibit per tahun, 20 juta bibit. Kalau rumpin itu 6 juta, ini 24. Kita ke informasi Pilpres pemirsa atau jelang Pilpres 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Deklarasi dihadiri Anies, namun tidak ada perwakilan Partai Demokrat dan Nasdem. Anies Baswedan resmi diusung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai bakal calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024. Deklarasi digelar di DPP PKS Kamis siang, dihadiri langsung Anies Baswedan serta para petinggi PKS seperti Hidayat Nur Wahid dan Sohibul Iman. Pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur anggota simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan Anies Baswedan merasa terhormat didukung PKS sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon presiden Republik Indonesia
tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Sebelumnya, Anies Baswedan juga telah diusung Partai Demokrat dan Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres tahun depan. Walau PKS, Nasdem, dan Demokrat sedang menjejaki koalisi, tetapi pada deklarasi dukungan Anies di DPP PKS tidak ada satupun perwakilan dari Nasdem dan Demokrat yang hadir. Sementara jika koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS pada akhirnya terjalin, maka koalisi sudah memenuhi syarat untuk daftarkan pasangan Capres dan Cawapres ke KPU. Ya, pemirsa memasuki